Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, kepintaran, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang saya hormati Bapak Heru Setio Winarso selaku guru pengajar ekonomi SMA Negeri 11 Jakarta, dan teman-teman yang menonton video saya kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Angelina Safa dari kelas 10C absen 22. Ingin jelaskan mengenai pengertian ekonomi, sejarah ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya, juga pembagian ilmu ekonomi. Saya sangat berharap kalau presentasi saya kali ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua mengenai ilmu ekonomi, atau ilmu yang tanpa sadar sudah kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. PPT ini saya beri judul Pengantar Ilmu Ekonomi Bab 1 Kelas 10 Kurikulum Merdeka yang didukung oleh Axelio Paimindirandra. Kalau teman-teman bertanya siapa itu Axelio Paimindirandra, dia adalah kucing kesayangan saya. Setelahnya terdapat daftar isi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada pengertian ilmu ekonomi, sejarah ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya, dan yang terakhir ada pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ada pengertian ilmu ekonomi yang dibantu dijelaskan oleh Michiko Ichohio atau kucing yang sedang tertidur yang bisa teman-teman saksikan sendiri. Apa sih ilmu ekonomi itu? Nah, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas atau perilaku manusia yang biasanya berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Selanjutnya ada sejarah ilmu ekonomi yang dibantu dijelaskan oleh Michu Archie. Nah, awal pesatnya perkembangan ilmu ekonomi ini ditandai dengan penerbitan buku Wealth of Nations yang diciptakan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Buku karya Adam Smith ini merupakan buku pertama yang membahas ilmu ekonomi secara sistematik dan holistik, karena sebelumnya para ilmuwan dan filsuf mengemukakan pemikiran mereka. Namun, pemikiran mereka itu tidak sesuai nih dengan sistematik dan holistik. Nah, mungkin teman-teman tuh ada yang bingung, apa sih maksud dari sistematik dan holistik itu? Nah, sesuai apa yang udah aku ringkas, maksud dari sistematik sendiri adalah secara teratur, sedangkan holistik adalah menyesuaikan kondisi. Selanjutnya, Adam Smith ini memiliki banyak gagasan, namun salah satu yang paling populer adalah teori invisible hand. Apa itu invisible hand? Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan invisible hand atau arti dari invisible hand itu sendiri? Oke, aku akan menjelaskan nih maksud dari invisible hand. Sebelumnya terima kasih untuk Levi Arkansas, kucing yang sebelumnya muncul. Jadi, invisible hand adalah teori yang dipakai oleh Adam Smith untuk menyebutkan manfaat sosial yang tak terduga berkat tindakan individu. Invisible hand ini juga merupakan teori bahwa mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran dapat tercapai melalui kekuatan tangan tak terlihat atau invisible hand, yaitu tanpa adanya campur tangan pemerintah, di mana mekanisme pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien. Nah, selanjutnya ada kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya yang akan dijelaskan lagi oleh Levi Arkansas, atau kita panggil aja Levi biar lebih akrab. Nah, di sini tuh Levi nanya, apa itu kebutuhan dan kelangkaan? Sebelumnya, aku ingin membahas arti dari kebutuhan dan keinginan terlebih dahulu nih. Semoga saja Pak Heru dan teman-teman semua masih berkenan untuk mendengarkan.
Jadi, kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bertahan hidup. Sementara, keinginan adalah sesuatu yang tidak harus dipenuhi oleh seseorang untuk bertahan hidup. Lalu, maksudnya dari kelangkaan itu apa sih? Oke, tenang-tenang. Yuk kita bahas. Sumber daya itu jika dimanfaatkan terus-menerus, pasti persediaannya akan menipis kan? Nah, menipisnya ketersediaan sumber daya inilah yang disebut sebagai kelangkaan. Sebelum melanjutkan topik, aku izin melenceng sebentar ya. Kita semua kan pastinya melakukan tindakan ekonomi nih dalam kegiatan sehari-hari. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa yang dimaksud dari tindakan ekonomi? Oke, kalau belum tahu atau kemungkinan lupa, yuk kita bahas lagi. Seperti yang udah tercantum di video, tindakan ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tindakan ekonomi ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada tindakan ekonomi rasional dan yang kedua ada tindakan ekonomi irasional. Bedanya apa sih? Jadi, kalau tindakan ekonomi rasional adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Jadi, tindakan ekonomi rasional ini bersifat menguntungkan si pemakainya. Dan yang kedua, ada tindakan ekonomi irasional. Adalah sebuah tindakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan beberapa faktor. Biasanya, tindakan ekonomi irasional ini cenderung merugikan nih. Jadi, teman-teman tipe yang mana? Irasional atau rasional? Kita lanjut. Nah, back to topic. Kali ini aku akan membahas tentang kelangkaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ilmu pengetahuan. Ayo kita bahas. Yang pertama ada sumber daya alam. Misalnya, ketersediaan minyak bumi dan batu bara yang ada di alam. Kalau kita memanfaatkan itu semua dengan tidak bijak, maka mereka bisa punah. Untuk membuatnya pun butuh waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang berusaha untuk mengganti pada yang lebih baik. Tetapi, sebaik apapun hasilnya, itu semua masih memiliki sisi negatif loh, bila kita tidak bijak dalam menggunakannya. Oleh karena itu, kita semua harus bijak dalam menggunakan apapun yang kita punya. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Terkadang, kurangnya tenaga kerja membuat jumlah produksi barang atau jasa tidak optimal dan tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadinya, jumlah produk dan kebutuhan masyarakat tidak seimbang karena kurangnya tenaga kerja. Dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan. Teman-teman tahu tidak sih, kalau kurangnya ilmu pengetahuan itu bisa juga menghambat proses produksi loh. Dan itu juga bisa menjadi faktor kelangkaan barang atau jasa yang dibutuhkan. Pada bab terakhir ini, aku akan membahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Nah, beberapa ahli membuat pembagian ilmu ekonomi yang setidaknya terdapat 3 kategori loh. Apa saja ya? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis yang mendeskripsikan kenyataan suatu kondisi dan persoalan ekonomi. Dan yang kedua ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini adalah sebuah analisis yang menjelaskan mengenai definisi, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem perekonomian. Dan yang terakhir ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah analisis teori ekonomi untuk diterapkan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi melalui kebijakan ekonomi. Berdasarkan fokus kajiannya, ilmu ekonomi teori dibagi lagi loh menjadi 3. Yang pertama ada ekonomi makro.
Yang kedua ada ekonomi mikro, dan yang ketiga ada ekonomi syariah. Nah, pengertiannya juga berbeda-beda loh. Kalau ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang fokus kajiannya mempelajari ekonomi secara luas, misalnya nasional atau internasional. Dan yang kedua ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang fokus kajiannya mempelajari hal-hal yang tingkatannya kecil, misal pada level individu atau organisasi. Dan yang ketiga ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang mempelajari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang sesuai ajaran agama Islam. Demikian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan maupun kelebihan kata-kata atau materi. Semoga presentasi saya kali ini sudah sesuai dengan apa yang Bapak dan teman-teman harapkan. Selalu jaga kesehatan dan protokol agar kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Sebelumnya, teman-teman semua bisa follow Instagram aku dan follow support system aku sejauh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jebak aku dalam labirin